kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, prisma segi 3. Nah, hari ini kita akan masuk di bangun yang kedua, tabung. Pada tabung, tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Siapa yang masih ingat bagian-bagian dari lingkaran? Iya, pada lingkaran ada yang dikatakan dengan titik pusat. Titik pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, apabila dari titik pusat kita tarik garis ke salah satu sisi lingkaran, nah itu yang dikatakan dengan jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung luas permukaan tabung, LP. LP ini kepanjangan dari luas permukaan. 2 kali Pi kali R tambah T. Nah, untuk keterangannya, R ini simbol dari jari-jari. T ini adalah tinggi bangun. Nah, Pi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siapa yang masih ingat nilai Pi ada berapa? Iya, nilai Pi ada 2, itu 22/7 sama 3,14. Kapan dia digunakan 22/7? Jika jari-jarinya bisa dibagi dengan 7. Kelipatan 7 atau tidak hasil dari perkalian 7. Nah, 3,14 digunakan jika jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7. Oke, contoh. Misalnya kita punya lingkaran, jari-jarinya 28 cm. Pi apakah yang digunakan? Untuk memudahkan kalian lihat perkalian 7. Di perkalian 7 ada tidak yang menghasilkan 28? Ada kan? Nah, kalau ada berarti 28 ini bisa kita bahagi dengan 7. Kalau bisa dibagi 7 berarti Pi-nya yang kita gunakan. Iya, 22/7. Nah, selanjutnya lagi contoh yang kedua, 35 cm. Lihat di perkalian 7. Ada tidak di perkalian 7 yang menghasilkan 35? Nah, ada kan? Berarti 35 ini bisa kita bahagi dengan 7. Kalau bisa dibagi 7, berarti Pi yang digunakan 22/7. Oke, selanjutnya lagi kita punya lingkaran, jari-jarinya 10 cm. Lihat lagi perkalian 7, di perkalian 7 ada tidak yang menghasilkan 10? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti 10 itu tidak bisa dibagi dengan 7. Kalau tidak bisa dibagi 7 berarti Pi yang digunakan 3,14. Nah, selanjutnya contoh lagi ya. 25 cm. Pi apa yang digunakan? Lihat lagi di perkalian 7. Di perkalian 7 aja tidak menghasilkan 25. Tidak ada, berarti 25-nya tidak bisa kita bagi dengan 7. Kalau tidak bisa dibagi 7, berarti Pi yang digunakan itu 3,14. Oke, nah untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah luas permukaan tabung. Langkah pertama yang harus kita lakukan, menuliskan dulu nilai yang diketahui. Perhatikan bangunnya, nilai-nilai apa saja yang kita ketahui pada bangun. Yang pertama adalah nilai jari-jarinya. Nilai jari-jarinya 21 cm. Kemudian yang kita ketahui selanjutnya, tinggi bangunnya. Tinggi bangunnya 25 cm. Nah, nilai apakah lagi yang kita ketahui? Iya, nilai Pi-nya. Nilai Pi dapat diketahui dari nilai jari-jari. Jari-jarinya 21 cm. Nah, lihat di perkalian 7. Ada tidak di perkalian 7 yang menghasilkan 21? Ada ya. Berarti jika ada, bilangan 21 ini bisa kita bahagi dengan 7. Nah, jika bisa dibagi 7 berarti Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, langkah selanjutnya, tuliskan rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan tabung. Rumusnya, LP sama dengan 2 kali Pi kali R tambah T.
Nah, tinggal kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. 2 kali pi-nya itu 22/7, kemudian dikali jari-jarinya adalah 21, kemudian dikali dengan jari-jarinya lagi 21, ditambah dengan tingginya 25 cm. Nah, di sini ada bilangan yang bisa kita sederhanakan. Ingat, syaratnya penyederhanaan bilangan harus bilangan bawah sama bilangan atas. Dan yang kedua, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini perhatikan, ada tidak bilangan yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, yang mana? Bilangan 7 sama 21. Karena bilangan ini masing-masing kita bisa bahagi dengan 7. Kenapa bukan 22? Karena 22 tidak bisa kita bahagi 7. Berarti 7 ini kita bahagi 7, kemudian 21 kita bahagi dengan 7. Nah, tinggal kita selesaikan. 2 dikali 22 per 7 dibagi 7, hasilnya itu 1. Nah, kalau 22 dibagi 1 itu hasilnya tetap 22. Makanya di sini kita tuliskan cuma 22. Dikali sekarang 21 dibagi dengan 7. 7 kali berapa yang menghasilkan 21? 3. Berarti kalau 21 dibagi 7 itu hasilnya 3. Kemudian kita kali, nah bilangan ini kita jumlahkan. 21 ditambah 25 hasilnya itu 46. Nah, tinggal mengalihkan semua bilangannya. Nah, 2 dikali 22, 44. 44 dikali 3, 132. 132 dikali dengan 46, hasilnya itu 6072 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan bangunnya adalah 6072 cm kuadrat. Nah, kita masuk di contoh soal yang kedua ya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, tuliskan dulu yang diketahui. Sekarang perhatikan bangunnya, nilai-nilai apa saja yang kita ketahui pada bangun. Yang pertama itu jari-jarinya 28 cm. Kemudian tinggi bangunnya itu 40 cm. Nah, nilai apa lagi yang kita ketahui? Iya, nilai pi. Nilai pi ini dapat kita ketahui dari jari-jarinya. Jari-jarinya 28 cm. Bisa tidak dibagi 7 ini? Lihat di perkalian 7. Di perkalian 7 ada tidak yang menghasilkan 28? Ada ya, berarti 28 itu bisa kita bagi 7. Kalau bisa dibagi 7 berarti pi yang digunakan 22/7. Setelah menuliskan yang diketahui, selanjutnya tulis rumus yang kita gunakan. Rumusnya itu LP sama dengan 2 kali pi kali R tambah T. Jadi tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. 2 kali pi yang digunakan 22/7 dikali dengan R, jari-jarinya 28, kemudian dikali dengan R lagi, jari-jarinya 28, kemudian ditambah dengan tinggi bangunnya itu 40 cm. Nah, di sini ada bilangan yang bisa kita sederhanakan. Ingat, syarat penyederhanaan harus bilangan bawah dengan bilangan atas dan harus dibahagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini yang bisa kita bagi dengan bilangan yang sama itu 7 sama 28. Masing-masing kita bahagi dengan 7. 2 dikali dengan 22 per 7 bagi 7 itu 1. Kalau 22 dibagi 1 itu hasilnya 22. Kemudian dikali dengan 28 dibagi 7. 7 kali berapa yang menghasilkan 28? 4 kan? Berarti kalau 28 dibagi 7 itu hasilnya 4. Kemudian dikali, nah ini kita tambahkan. 28 ditambah dengan 40 hasilnya 68.
Nah, sekarang tinggal mengalihkan seluruh bilangannya ya. 2 dikali dengan 22, 44. 44 dikali dengan 4, 176. 176 dikali dengan 68, itu hasilnya 11.968. Satuannya cm kuadrat. Nah, demikian dulu untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas dari materi yang Ustazah jelaskan, boleh langsung ke WA pribadinya Ustazah. Dan untuk penggunaan pi 3,14 kita akan bahas di materi selanjutnya. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah Hirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.